Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Fakhrul Razi MAG selaku dosen manajemen kurikulum PHI Pendidikan Dasar dan Menengah serta teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam presentasi pada kali ini. Kedua kalinya, sholawat ma'asalam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang berdirikan Rifki Maulana, kemudian Asri Ainunisa, dan saya sendiri Nabila Himatus Suroyah akan mempresentasikan tentang implementasi manajemen kurikulum. Materi pertama yakni materi yang akan disampaikan oleh Mbak Asri Ainunisa tentang pengertian implementasi kurikulum. Kepadanya kami persilahkan. Oke, saya Asri Ainunisa, NIM 1903036045, sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian implementasi kurikulum. Implementasi adalah suatu proses yang menerapkan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam kegiatan praktis sehingga memberikan dampak dapat berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi kurikulum bisa juga diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dalam membentuk pelajaran. Nah, sedangkan kurikulum merupakan pedoman untuk mengatur target dalam proses kegiatan belajar mengajar, akan tetapi dalam mempelajari hakikat kurikulum seringkali terjadi variasi persepsi pemahaman. Kurikulum adalah wadah yang menentukan arah pendidikan. Dapat berhasil atau tidaknya suatu pendidikan sangat bergantung dengan kurikulum yang digunakan. Oleh karena itu, kurikulum sangat diperlukan untuk diperhatikan di masing-masing satuan pendidikan. Nah, menurut Fulan di dalam buku Umar Hamalik mendefinisikan suatu gagasan, program, atau kumpulan kegiatan yang baru bagi orang-orang yang berusaha atau diharapkan untuk berubah. Dengan demikian, implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang disesuaikan terhadap situasi dan kondisi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Nah, lalu implementasi kurikulum sedikitnya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan. Lalu yang ketiga, strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi seperti diskusi profesi, seminar, penataran lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pengguna kurikulum di lapangan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Dalam garis besarnya, implementasi kurikulum berbasis kompetensi mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu pengembangan, program pelaksanaan, pembelajaran, dan evaluasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Yang selanjutnya yaitu kemampuan guru dalam implementasi kurikulum. Guru merupakan figur utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Keberhasilan suatu kurikulum yang diterapkan pada pembelajaran tidak terlepas dari peran seorang guru di dalamnya. Dalam mengimplementasikan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memahami dan menguasai isi yang tertuang dalam kurikulum tersebut.
Untuk itu, guru harus mempersiapkan diri terhadap perubahan kurikulum pembelajaran. Menurut Sukma Dinata, di dalam Wahidin, pengembangan kurikulum bisa berarti penyusunan kurikulum yang sama sekali baru. Bisa juga menyempurnakan kurikulum yang telah ada. Selanjutnya, beliau menjelaskan, pada satu sisi pengembangan kurikulum berarti menyusun seluruh perangkat kurikulum, mulai dari dasar-dasar kurikulum, struktur, dan sebaran mata pelajaran, garis-garis besar program pengajaran, sampai dengan pedoman-pedoman pelaksana. Pada sisi lainnya, berkenaan dengan penjabaran kurikulum yang telah disusun oleh tim pusat menjadi rencana dan persiapan-persiapan mengajar yang lebih khusus yang dikerjakan oleh guru-guru di sekolah. Seperti halnya program tahunan, program semester, minggu efektif, analisis kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan lainnya. Adapun silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi, waktu, dan sumber belajar. Sedangkan RPP merupakan suatu bentuk perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan belajar mengajar. Program tahunan dan program semester merupakan salah satu komponen dalam perangkat pembelajaran. Program tahunan perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester. Keberhasilan implementasi kurikulum menurut Ornstein dan Hungsen dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu orang, program, dan proses. Terkait dengan faktor orang, di Indonesia, guru menjadi faktor yang sangat strategis dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Tercapai tidaknya tujuan pendidikan lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan guru, misalnya terkait dengan kompetensi profesional yang dimiliki, motivasi kerja, kinerja yang tampilkan, dedikasi, keyakinan akan kemampuan diri, dan pengalaman guru. Selanjutnya yakni model implementasi kurikulum. Jadi Rusman sendiri menggolongkan model implementasi kurikulum ini ada 3 bagian. Yang pertama itu the Concern Based Adaptation Model atau CBAM. CBAM ini merupakan model deskriptif yang dikembangkan melalui identifikasi tingkat kepedulian guru terhadap inovasi kurikulum. Jadi perubahan dalam inovasi ini itu dibagi menjadi 2 dimensi, yaitu yang pertama adalah tingkatan kepedulian terhadap inovasi kurikulum, dan yang kedua adalah tingkatan penggunaan dalam inovasi kurikulum. Nah, perubahan yang terjadi ini merupakan sebuah proses, bukan peristiwa yang terjadi ketika program baru diberikan kepada guru, dan merupakan pengalaman pribadi dan juga individu dalam melakukan perubahan. Nah, model ini menjadikan guru sebagai agen dalam melakukan inovasi dalam kurikulum. Jadi, proses pembelajaran ini tentu banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan juga pribadi guru itu sendiri. Oleh karena itu, perlu disiapkan guru yang sungguh-sungguh yang akan melaksanakan kurikulum dan tentunya banyak-banyak dalam berinovasi. Kedua, yakni model Lathwood. Model ini difokuskan pada guru. Nah, asumsi yang mendasari model ini antara lain, setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda-beda. Pelaksanaan merupakan proses timbal balik, dan pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap-tahap individu untuk identifikasi. Nah, inti dari model ini adalah membolehkan para guru dan pengembang kurikulum untuk mengembangkan profil yang merupakan hambatan untuk perubahan dan bagaimana para guru ini dapat mengatasi hambatan tersebut. Nah, model ini itu tidak hanya menggambarkan tentang hambatan dalam pelaksanaan, tetapi juga menawarkan cara dan strategi kepada guru untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Jadi, setiap guru dalam pengembangan kurikulum ini mempunyai kesiapan yang berbeda ketika akan melaksanakan kurikulum. Nah, persiapan-persiapan yang dilakukan itu dapat melakukan aktivitas pembelajaran mandiri maupun pelatihan, seminar, dan juga magang. Selanjutnya yaitu model Tori. Nah, model ini dimaksudkan untuk menggugah masyarakat dalam mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat interest dalam diri guru dalam memanfaatkan perubahan. Esensi model Tori yaitu ada 4. Yang pertama, trusting. Nah, trusting ini menumbuhkan kepercayaan diri. Yang kedua, opening. Opening ini menumbuhkan dan membuka keinginan. Yang ketiga yaitu realizing.
yakni mewujudkan. Nah, dalam arti setiap orang ini bebas dalam berbuat dan mewujudkan keinginannya untuk perbaikan. Yang keempat yaitu interpending, yaitu saling ketergantungan dengan lingkungan. Nah, model ini memfokuskan pada perubahan personal dan juga perubahan sosial. Model ini menyediakan suatu skala yang membantu guru dalam mengidentifikasi bagaimana lingkungan ini akan menerima ide-ide baru sebagai harapan untuk mengimplementasikan inovasi dalam praktik serta menyediakan beberapa petunjuk untuk menyediakan perubahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami dari kelompok 9 mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.